Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1884 sampai tahun 1886. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Ye, bahkan dengan jari-jari kaki mereka, dapat memikirkan siapa yang dapat mengucapkan kata-kata liar seperti itu saat ini. Memang benar bahwa suara yang datang dari kehampaan itu bukanlah orang lain. Itu adalah dewa iblis dari keluarga Ye, Kevin Ye. Mendengar suara Kevin Ye tiba-tiba bergema di langit malam rumah Ye, Biksu Tianqi dan Zhen Tian hanya bisa tersenyum tak berdaya. Tampaknya dari suara Kevin Ye, nasib organisasi Kaisar S ini telah ditentukan. Tidak seorang pun akan percaya bahwa dalam kasus tangan pribadi Kevin Ye, Kaisar S masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tetapi bahkan jika orang-orang saat ini telah membuat segala macam persiapan psikologis, mereka masih terkejut dengan serangan tiba-tiba Kevin Ye. Karena sosok Kevin Ye belum pernah terlihat di langit di atas rumah Ye saat ini, dan dengan suara omelan keluarga Ye, ada roh pedang yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Anda dapat membayangkan kekuatan pencegahannya. Bahkan orang-orang Tian Daoyin Men yang tidak berada dalam jangkauan serangan pedang Ki Kevin Ye menggigil saat menghadapi pedang Ki yang jatuh dari langit. Teror, teror. Biksu Tianqi hari ini hanya dapat menggunakan 4 kata ini untuk menggambarkan pedang di langit. Di mata kiamat, apalagi Thor yang menyebalkan saat ini, bahkan jika mereka adalah orang-orang dari sekte tersembunyi surga yang terkena roh pedang, mereka pasti akan berakhir menjadi abu. Tampaknya Kevin Ye saat ini sekali lagi menyegarkan pemahaman semua orang tentang alam kultivasi. Melihat pedang seperti itu, Charlie Qin bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Langya dan Qian Yu, yang berada di alam Tianyuan, tercengang. Meskipun mereka tahu prestasi Kevin Ye sangat tinggi, mereka tidak menyangka akan mencapai tingkat setinggi itu. Tampaknya pedang saat ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Biksu Tianqi hari ini bahkan mulai meragukan apakah ada alam di atas Tianyuan. Jika Biksu Agung Tianqi bertanya, Kevin Ye akan memberitahunya tanpa ragu bahwa masih ada alam di atas Tianyuan, tetapi alam ini bukanlah sesuatu yang bisa diintip oleh orang-orang di dunia. Pada saat ini, menatap pedang yang mengerikan ini, perasaan terdalam bukanlah Qian Yu si gigi serigala, juga bukan kiamat yang mengguncang langit, tetapi Michael Liu yang tidak pernah formal. Pedang Kevin Ye, yang datang dari kehampaan, tidak bisa lebih akrab dengan Michael Liu saat ini. Pedang apa ini yang bukan pedang naga yang dipraktikkan oleh Michael Liu? Setelah berdiri di tempat cukup lama, Liu Ming berkata, dengan jurus pedang yang sama dan pedang Xiangyun yang berwarna-warni, bagaimana mungkin pedang Mao saudara iparku ini memiliki kekuatan yang mengerikan? Apakah itu benar-benar masalah manusia? Saat ini, Michael Liu terpukul keras. Kepercayaan dirinya yang buruk hampir lenyap setelah melihat pedang itu. Tentu saja, terkadang pukulan mental jauh lebih mudah daripada pukulan fisik. Dibandingkan dengan mereka yang sekarang diselimuti oleh pedang mengerikan ini di bawah Kaisar S, Michael Liu sangat beruntung, setidaknya dia tidak akan mati. Pedang Kevin Ye membuat orang-orang Kaisar S, bahkan Dewa Guntur, tidak memiliki perlawanan. Saat ini, mereka hanya dapat melihat ke langit, dan kemudian pedang Ki halus yang tak terhitung jumlahnya di mata mereka datang ke arah mereka. Butuh waktu sekitar 5 atau 6 detik dari kemunculan pedang itu. Melihat anggota Kaisar S, tubuh mereka menguap di langit, dan akhirnya berubah menjadi genangan darah transparan, terbenam di tanah keluarga Ye, dan tidak dapat menemukan jejak apapun. Mengerikan. Mengerikan. Ya, 1 pedang membunuh 1 Tianyuan dan 6 di Yuan. Rekor pertempuran seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Tampaknya hari ini, selain kehadiran yang mengerikan, orang-orang belum menemukan kata-kata untuk menggambarkan Kevin Ye saat ini. Bahkan Charlie Qin terkejut saat itu juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dewa Iblis Timur adalah Dewa Iblis Timur. Jika tidak, kamu dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, meskipun kekuatan pedang Kevin Ye mengerikan, itu tidak melukai tanaman keluarga Ye manapun. Itu hanya mencekik kekuatan Kaisar S di tempat. Kekuatan kontrol yang kuat ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun. Setelah 1 pedang, langit malam rumah Ye menjadi cerah kembali. Meskipun pedang itu tidak bertahan lama, goncangan itu tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Tidak sampai setengah jam kemudian, Biksu Apokaliptik adalah orang pertama yang pulih dari pedang yang mengerikan itu. Bergandengan tangan, kiamat di sini hanya bisa menjadi jalan Amitabha. Demikian pula, di atas gedung 2 blok dari kediaman Ye di ibu kota, Bai Huansheng juga terbangun dari mimpi buruk. Meskipun 2 blok jauhnya, pedang Kevin Ye masih sangat mengejutkan Bai Huansheng saat itu, sehingga seluruh pakaian Bai Huansheng basah kuyup. Sudah berakhir, Raja S, salah satu dari 3 organisasi terkuat di dunia tentara bayaran. Sudah berakhir. Sekarang Bai Huansheng tidak dapat mempercayai fakta seperti itu. Kevin Ye, ini mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Mata Bai Huansheng menjadi gelap saat ini. Tampaknya dia tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian untuk melawan keluarga Ye dan Kevin Ye.
Dan suasana hati Bai Huansheng yang buruk tidak bisa disalahkan. Lagi pula, apalagi Bai Huansheng saat ini. Bahkan 3 tetua keluarga Bai yang berdiri di belakang Bai Huansheng tidak bisa berhenti berkeringat. Perasaan itu seperti berjuang dari garis kematian. Tua, bos, apakah dia masih manusia? Pada saat ini, sudut mulutnya masih menggigil, dan kemudian dia menatap siang hari dengan semacam mata yang menyeramkan. Adapun siang hari, jika dia tidak berada di depan Bai Huansheng, dia akan duduk di tanah. Entah sudah berapa lama, di bawah angin dingin yang bertiup di siang hari, ini baru saja kembali ke jejak Tuhan, senyum di sudut mulutnya menjadi semakin pahit konyol, benar-benar konyol. Kupikir Kevin Ye bisa dikalahkan oleh formasi dan jumlah orangnya. Sekarang kurasa itu bodoh dan bodoh. Keputusasaan, pada saat ini dari perasaan hari itu adalah keputusasaan yang tak tertandingi, itu adalah semacam keputusasaan yang tidak dapat diatasi. Namun, keputusasaan saja tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar. Oleh karena itu, setelah keheningan yang lama, mata dari hari itu memberikan kejutan yang kuat dan memantulkan cahaya yang tegas, sepertinya tidak realistis untuk menyelesaikan kesulitan keluarga baik kita saat ini dengan mengalahkan Kevin Ye dan menghancurkan pedang biru. Sekarang kita mungkin hanya memiliki satu langkah terakhir yang tersisa. Sambil berbicara tentang hari itu, matanya tiba-tiba menatap Bai Huansheng dengan penuh permintaan maaf. Dan Bai Huansheng secara alami memahami arti dari tetuanya. Ketika hatinya sedang dingin, Bai Huansheng, dengan senyum masam yang mengejek diri sendiri, berbisik, kehilangan Panglima Angkatan Darat, kehilangan Panglima Mobil, apalagi, demi Yayasan Peringatan 100 Tahun Keluarga Bai, apa untung ruginya Bai Huanshengku? Saat berbicara, Bai Huansheng terus menertawakan langit malam, tetapi berapa banyak orang yang dapat memahami kesedihan dan kepiluan dalam tawa itu. Bab 1885. Saya khawatir bahkan Kevin Ye sendiri tidak pernah menyangka bahwa pedangnya yang biasa saja, selain kekuatan aslinya, memiliki dampak yang begitu kuat pada seluruh situasi keluarga Bai. Hanya sebuah pedang, dan pedang ini belum jatuh di kepala keluarga Bai, tetapi sejak hari itu dia langsung membuat keputusan yang konyol untuk kehilangan marsekal mobil. Mungkin di siang hari, atau di mata keluarga Bai, Bai Huansheng adalah pusat konflik antara keluarga Bai dan pedang biru. Selama Bai Huansheng disingkirkan dari posisi pemilik keluarga Bai, badai dapat diredakan untuk sementara. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari pertimbangan seperti itu di siang hari. Itu juga merupakan usulan yang agak bodoh dan bahkan naif. Karena tidak ada titik kunci dalam kontradiksi antara keluarga Bai dan seluruh keluarga emas dan pedang biru dari siang hari. Titik kuncinya bukanlah Bai Huansheng, tetapi otoritas khusus keluarga emas dan bahkan seluruh keluarga Panglima Perang Timur. Jika hak istimewa ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, pedang biru tidak akan pernah menyerah. Untuk hal ini, solusi dan kebijaksanaan orang-orang di gerbang surga tersembunyi lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada keluarga kulit putih. Faktanya, dalam analisis terakhir, apakah itu kontradiksi antara pedang biru dan keluarga emas, atau antara pedang biru dan keluarga bangsawan, ada satu kesamaan, yaitu kontradiksi antara orang biasa dan praktisi. Pedang biru selalu menganjurkan harmoni agung di dunia, yang sepenuhnya menghapuskan perbedaan praktisi di seluruh komunitas manusia. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Namun, dengan mengandalkan kekuatan pedang biru yang terus tumbuh, Charlie Qin mencoba untuk menekan seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri, yang hanya membawa satu hasil, yaitu, pedang biru akan menjadi pembuat aturan seluruh kultivator oriental, dan mereka akan menjadi kelas istimewa sendiri, dan kemudian menggantikan keluarga bangsawan dan keluarga emas sebelumnya. Pada saat ini, gerbang surga tersembunyi baru saja melihat ini, jadi Tianqi dan Bai Huansheng memiliki solusi yang berbeda untuk masalah pedang biru. Saat ini, bulan masih berada di langit, dan banyak Yulongwei sedang membersihkan medan perang di taman keluarga Ye. Bagaimanapun, Dewa Guntur dari Kaisar Es telah mengucapkan mantranya beberapa kali, yang juga membuat halaman keluarga Ye menjadi berantakan. Dibandingkan dengan taman keluarga Ye, saat ini, aula bunga keluarga Ye sangat berbeda. Dengan semua lampu menyala, aula bunga keluarga Ye dipenuhi oleh orang-orang berpangkat tinggi, dan ada banyak tamu. Orang-orang besar dari gerbang Tian Daoyin duduk di sisi kiri aula bunga, sementara tim penegak hukum pedang biru yang dipimpin oleh Charlie Qin berada di sisi kanan aula bunga. Tentu saja, sebagai penguasa seluruh keluarga Ye, Tommy Ye secara alami duduk di posisi utama aula bunga saat ini, dan Kevin Ye lah yang duduk di sisi kanan Tommy Ye. Barisan kursi seperti itu, sekelompok orang yang begitu berbeda berkumpul untuk minum teh, ini sendiri merupakan hal yang menggugah pikiran. Saat ini, Tommy Ye mengangkat mangkuk tehnya beberapa kali, tetapi kemudian meletakkannya beberapa kali. Kemudian, matanya yang gelisah terus-menerus mengarah ke Kevin Ye di satu sisi, karena Tommy Ye bingung dengan situasi yang membuatnya terdiam dan sepertinya memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jelas, Tommy Ye masih terlalu muda dibandingkan dengan orang-orang tua yang tinggal di gerbang surga yang tersembunyi.
Oleh karena itu, Tommy Ye sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan dan diseduh oleh Biksu Tianqi dan Zhen Tian. Saya tidak tahu, jadi saya tidak berani berbicara. Namun, tidak heran Tommy Ye. Saat ini, bahkan Charlie Qin pun bingung. Charlie Qin tidak tahu apa maksud orang-orang ini minum teh di rumah Ye untuk menyimpan pedang biru mereka. Oleh karena itu, Charlie Qin hari ini hanya bisa menonton dengan tenang, mempertahankan postur, tidak bergerak, tidak bergerak. Namun, ada seseorang seperti cermin di aula bunga. Orang ini bukan orang lain, melainkan Kevin Ye. Kevin Ye memiliki keraguan tentang kedatangan orang-orang tua ini di Tiandao Yinmen, tetapi sekarang melihat pemandangan seperti itu di aula bunga, dia segera memahami 7 atau 8 poin di dalam hatinya, tampaknya orang-orang tua ini mengincar pedang biru. Tidak heran pedang biru telah berkembang terlalu cepat akhir-akhir ini, yang jelas telah menarik perhatian dan kecemasan orang-orang tua ini. Setelah berbicara sendiri beberapa saat, Kevin Ye adalah orang pertama yang membuka mulutnya, memecah suasana canggung di aula bunga. Bagaimanapun, karena Sekte Tiandaoyin dan Lanjian ingin membicarakan banyak hal, seseorang harus memimpin untuk memecah kebuntuan dan menjelaskan kereta perang dan kuda mereka. Sambil memegang mangkuk teh, Kevin Ye tersenyum tipis. Dia membuka pintu gunung dan berkata, Tuan Tianqi, kita telah duduk selama 1/4 jam. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Pembukaan pidato Kevin Ye menarik senyum lebar dari Biksu Agung Tianqi. Hahaha, Amitabha. Tidak ada yang mengenalku lebih baik daripada Ye Jushi. Setelah jeda, mata Biksu Tianqi tiba-tiba menjauh dari Kevin Ye, lalu jatuh ke tubuh Charlie Qin. Sejujurnya, Ye Jushi, aku dan yang lainnya datang ke ibu kota kekaisaran untuk merayakan pernikahan pemimpin keluarga Ye. Untuk hal lain, aku ingin berbicara langsung dengan Komandan Muda Charlie Qin dari Pedang Biru. Begitu Kiamat mengatakan ini, Charlie Qin juga berteriak panjang dan berkata sambil tersenyum, guru adalah guru yang dihormati oleh semua umat Buddha, tetapi anak itu hanyalah orang awam yang mengembara di dunia. Apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Kata-kata Charlie Qin sangat rendah hati, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Siapa yang bisa membiarkan pihak lain menjadi pemimpin agama Buddha? Di depan Kiamat, Charlie Qin hanya bisa menurunkan posturnya. Bagaimanapun, di mata Charlie Qin, biksu besar itu tidak mudah diprovokasi. Hahaha, terlalu rendah hati bagi Mayor Charlie Qin untuk mengatakan ini. Sekarang, Komandan Qin adalah pemimpin tim penegak hukum dari kekuatan timur. Orang-orangnya yang kuat bagaikan awan, dan dia adalah pemimpin Komandan Timur. Bagaimana dia bisa menjadi orang awam? Di depan Qin Shaoxuai, saya adalah sekelompok orang dari tempat lain. Mari kita bersenang-senang dengan awan dan bangau liar. Mendengar kesopanan Charlie Qin dan Tianqi kedua orang ini, kesopanan untuk pergi, Liu Ming di tempat kejadian, tetapi merasa sedikit lelah. Halo, saya menyapa Lao Qin dan Master Tianqi. Bisakah kalian berhenti bersikap rendah hati satu sama lain? Bisakah kita bicara tentang sesuatu? Kata-kata cepat Liu Ming membuat Charlie Qin malu, sementara Kevin Ye di sisi lain tersenyum senang. Terganggu oleh Michael Liu, Biksu Tianqi juga tersenyum malu dan berkata, Amitabha, Dermawan Liu cepat bicara. Karena ini masalahnya, saya ingin langsung ke intinya. Saat berbicara tentang kiamat, tatapan mata Biksu Agung itu berubah dan menjadi sangat tegak. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Mayor Charlie Qin menembak Liu Zimo, pemimpin Sekte Pedang Ganda, di depan umum, dan kemudian berurusan dengan keluarga kulit putih, ibu kota kaisar. Terlebih lagi, saya hanya ingin bertanya kepada Komandan Muda Charlie Qin, apakah giliran Anda setelah menghancurkan semua keluarga bangsawan di timur? Apakah itu gerbang tersembunyi surga? Kata kiamat itu bermakna dan tidak dapat ditoleransi oleh lelucon apapun. Jika Charlie Qin tidak memberikan jawaban yang bagus saat ini, itu akan mendorong seluruh gerbang Tiandaoyin ke sisi berlawanan dari pedang biru, yang sekarang tidak dapat ditanggung oleh Charlie Qin. Di sisi lain, Kevin Ye hanya tertawa diam-diam dan menggelengkan kepalanya dengan jijik terhadap siksaan seperti jiwa dari Biksu Agung Tianqi. Dia berkata dalam hatinya, jahe itu masih tua dan pedas. Tindakan pencegahan Biksu Agung Tianqi penuh dengan momentum, dan benar-benar mengejutkan Charlie Qin di tempat kejadian. Sulit, negosiasi ini sulit. Bab 1886. Di aula bunga keluarga Ye, pertanyaan Tianqi tentang Charlie Qin saat ini dapat dikatakan setengah benar dan setengah salah. Yang salah adalah Tianqi, suasana hati King Kong yang marah. Bagaimanapun, Tianqi adalah seorang biksu. Biksu tidak berbohong. Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti akting. Kedua, jika Biksu Agung Tianqi benar-benar memiliki masalah dengan Charlie Qin dan Pedang Biru, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menyerang, apalagi membantu Pedang Biru ketika organisasi Kaisar Es menyerbu keluarga Ye. Namun, pada saat ini, Biksu Tianqi memiliki satu hal yang benar, yaitu, dia benar-benar ingin tahu apakah Charlie Qin dan Pedang Biru akan menyerang Tiandao Yinmen. Tentu saja, pertanyaan ini bukan karena kiamat ingin tahu jawabannya, tetapi semua orang di ruangan ini di gerbang surga yang tersembunyi ingin tahu jawabannya.
Oleh karena itu, apakah itu Zentian atau Taiyin Sanren, atau pendeta Tao Xuan Chen, mata mereka semua tertuju pada tubuh Charlie Qin, menunggu jawaban Marsekal muda. Dan Charlie Qin bukanlah orang bodoh. Meskipun pertanyaan Biksu Agung Tianqi langsung menyerang jiwa, Charlie Qin dapat melihat sesuatu yang berbeda dari ekspresi Tianqi saat ini. Awalnya, dia sedikit tertegun dan bahkan gugup. Kemudian Charlie Qin menyeringai dan berdiri dan berkata, apakah Tuan Tianqi memiliki kesalahpahaman tentang pedang biru saya? Charlie Qin berkata, pedang biru saya adalah tim penegak hukum kekuatan oriental, bukan organisasi atau sekte swasta. Kode etik pedang biru selalu sangat tunggal, yang merupakan kata hukum. Semua tindakan pedang biru diatur oleh hukum. Mengenai apa yang dikatakan Tuan Tianqi, apakah pedang biru saya akan membidik gerbang surga yang tersembunyi di masa depan? Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana membicarakan hal ini. Sejak awal berdirinya, pedang biru tidak menargetkan sekte atau pemimpin keluarga manapun. Pedang biruku hanya ditujukan pada mereka yang suka menghitamkan diri dan mereka yang melanggar hukum dan disiplin. Adapun Liu Zimo dari Sekte Pedang Ganda yang baru saja disebutkan oleh Guru Tianqi, dia telah membantai lebih dari 500 orang Tangmen di tengah Sichuan dengan cara berdarah lebih dari 10 tahun yang lalu. Apa yang salah dengan pedang biruku dalam menghukum orang-orang seperti itu? Adapun keluarga kulit putih, belum lagi lebih banyak lagi. Kasus-kasus berdarah di tangan keluarga kulit putih lebih dari satu orang di bagian bawah kasus pedang biruku. Selain itu, beberapa waktu lalu, mereka mengorganisir beberapa keluarga emas di ibu kota kekaisaran untuk mengepung gedung ibu kota kekaisaran dan membunuh orang-orang di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, tindakan putus asa seperti itu berada dalam lingkup izin pedang biruku. Setelah itu, Charlie Qin diam-diam memegang mangkuk teh di tangannya, melirik orang-orang dari gerbang Tiandaoyin, dan berkata sambil tersenyum, kalian semua adalah tetua yang mulia dan terhormat, Guru Tianqi adalah pemimpin agama Buddha. Kejahatan membunuh dalam agama Buddha adalah pemimpinnya. Tidak mungkin bagi kalian untuk menyakiti semua orang di dunia. Bagaimana mungkin aku menjadi musuh pedang biru? Bukankah ini lelucon? Charlie Qin berkata bahwa dia sopan dan serba bisa. Bahkan dia tidak lupa mengenakan topi tinggi kepada semua orang di gerbang Tiandaoyin. Bahkan Kevin Ye saat ini memiliki dorongan untuk bertepuk tangan atas kata-katanya. Dan setelah menyelesaikan paragraf kata-kata yang penuh warna ini, Charlie Qin sekali lagi duduk, mata percaya diri itu menyapu orang-orang ke arah yang berlawanan. Mengenai jawaban Charlie Qin, Biksu Agung Tianqi mengangguk dengan sikap pura-pura dan berkata, begitulah. Sepertinya aku baru saja bersikap ekstrim. Salah jika menyalahkan Komandan Muda Charlie Qin. Pada saat yang sama, dia juga berkata ke samping, ya, awalnya kami masih ragu, tetapi sekarang tampaknya kami menggunakan hati penjahat untuk melewati perut seorang sosok sejati. Komandan Muda Charlie Qin peduli dengan dunia, dan dia juga merupakan model bagi kita untuk belajar. Ya, apa yang dikatakan Komandan Charlie Qin tadi benar. Mereka yang mandiri tetapi melakukan kejahatan harus ditahan. Sungai dan gunung timur yang agung ini tidak boleh dirusak oleh tangan-tangan sampah ini. Untuk sementara waktu, orang-orang ini memuji Charlie Qin satu persatu. Bahkan Charlie Qin merasa malu dengan kata-kata yang terdengar muluk itu. Namun, Michael Liu di sini sangat jelas. Mendengarkan pujian itu, Liu Ming berkhotbah, orang-orang baik ini hanya memancing ketenaran dan reputasi. Betapa bagusnya mereka saat ini, saya khawatir permintaan berikutnya akan lebih tidak masuk akal. Harus dikatakan bahwa Michael Liu menunjukkan bahwa orang-orang memperlakukan segala sesuatu dengan saksama. Seperti yang diharapkan, setelah serangkaian kata-kata pujian, ekor rubah tua di Tiandao Yinmen mulai muncul. Bukan orang lain yang menunjukkan ekornya terlebih dahulu. Melainkan pendeta Tao Tianmen, yang wajahnya memerah dan tidak dapat menyembunyikan kata-katanya. Mereka semua melihat bahwa pendeta Tao Tianmen tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh emosi, hadirin sekalian, harap tenang dan dengarkan kata-kataku. Apa yang dikatakan Komandan Charlie Qin tadi juga merupakan apa yang kami pikirkan dalam hati kami. Meskipun biksu kami berbeda dari orang biasa, mereka melakukan kejahatan terhadap hukum surga dan melakukan pembunuhan tanpa alasan. Ini sama sekali tidak diizinkan oleh sekte kami yang mulia dan terhormat. Apa yang dilakukan Komandan Charlie Qin dan pedang biru memang masuk akal dan sah, dan telah menyingkirkan banyak kambing hitam bagi dunia kultivasi kami. Dia berkata, tetapi negeri timur itu luas. Baik biksu maupun keluarga bangsawan saling terkait dan tersebar di seluruh dunia. Bahkan sekarang, ada banyak sekali praktik yang tersebar di luar negeri. Menurut pendapat saya, pedang biru ada di ibu kota kekaisaran, dan ada kekurangan personel. Sulit untuk melenyapkan dunia timur. Oleh karena itu, kita harus berdiri dan mengibarkan panji keadilan yang tinggi untuk membantu Komandan Charlie Qin menenangkan para kambing hitam yang tersembunyi di timur. Setelah itu, pendeta Tao Tianmen menundukkan tangannya ke Charlie Qin dan berkata, jika kamu tidak menyerahkan Charlie Qin, aku memiliki beberapa murid di bawah Gunung Tai yang tidak dapat digunakan kembali. Hari ini, Tianmen akan menahan mereka di ibu kota kekaisaran.
Di masa depan, kita akan membiarkan mereka bekerja keras untuk Charlie Qin Shaoshuai dan Pedang Biru, untuk meluruskan kebenaran para biksu timur kita. Seolah terbangun dari mimpi Taisan, mendengar kata-kata gerbang kaisar, dan dia bersumpah dalam hatinya, orang tua yang telah lama meninggal ini sebenarnya sedang merencanakan ini, dan dia ingin memasang pelapis untuk pedang biruku. Meskipun Charlie Qin tidak senang saat ini, tetapi wajahnya masih enggan untuk menumpuk senyum. Tetapi ketika pikiran Charlie Qin goyah dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pendeta Tao Tianmen, dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada pendeta Tao Tianmen dengan wajah mengejek, "Saya katakan saudara Tao Tianmen, Anda terlalu berpikiran sempit. Apa yang dilakukan pedang biru sekarang terkait dengan warisan biksu timur kita selama ribuan generasi. Bagaimana Anda bisa mengirim beberapa murid untuk melakukan sesuatu dengan gegabah?" Gerbang surga tercengang dan berkata kepadanya, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Dia berkata dengan senyum tipis, "Tidak sebaik ini antara orang miskin dan orang miskin. Sebagai tanda dukungan kita terhadap pedang biru, kita mungkin juga memimpin seluruh sekte untuk bergabung dengan pedang biru. Pertama-tama, sekolah kita tersebar di seluruh wilayah timur, untuk membasmi para kambing hitam itu dan menjaga wilayah timur. Kedua, murid-murid kita tidak perlu bepergian jauh-jauh ke Beijing, agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di ibu kota kekaisaran. Bukankah itu cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia?" Mendengar ini, Kevin Ye, yang sudah lama tidak membuka mulutnya, akhirnya tidak bisa menahan tawa. "Haha, ada beberapa kebenaran dalam ucapan Kou Zhangjiao ini. Di masa depan, bukan tidak mungkin untuk mengubah garis Kunlun menjadi kantor pedang biru di Gunung Kunlun.